Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menagih hutang-hutang mantan. Apakah bisa memaksa dia untuk kembali? Ya. Nah, jadi mungkin ada yang merasakan bahwa mantannya ini selama bersama banyak hutangnya. Dikit-dikit pinjam uang, ya. Dan tidak pernah dikembalikan gitu. Kemarin ya kita tidak kepikiran untuk nagih ya karena cinta, karena bersama ya. Tetapi ketika merasakan pengkhianatan dia, jadi jengkel juga, sehingga kemudian kita berkeinginan untuk menagih hutang-hutang mantan tadi. Karena kita tahu ya, mantan banyak juga sekarang duitnya. Dia mendapatkan orang ketiga itu kan juga karena duit dia begitu, neraktir sana, belanja sini, jalan-jalan ya, shopping, kemudian macam-macam lah. Artinya mantan lagi banyak duitnya. Nah, jadi memang orang yang duitnya banyak, tetapi dia tidak mau atau menunda-nunda pembayaran hutang, itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang zalim. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezoliman. Nah, itu harus kita catat tuh. Sudahlah mengkhianati kita, mantan menzolimi kita. Ya. Sekarang mantan punya hutang, dia banyak uang, neraktir orang ketiga terus ya, dan dia tetap tidak mau membayar hutangnya. Artinya kezoliman mantan kepada kita tuh double ya. Dan itu yang membuat doa-doa kita untuk mantan sesungguhnya kekuatannya juga jadi double ya. Mantan sekali menzolimi kita, doa kita mustajab, dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu mustajab. Mantan menzolimi kita 2 kali dengan pengkhianatannya dan dengan hutang-hutangnya yang tidak dia bayar, artinya 2 kezoliman yang mantan lakukan, maka kekuatan doa kita untuk terkabul juga 2 kali lebih kuat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita ingin mantan kembali karena kita masih cinta, ya, sebenarnya kita tidak terlalu peduli dengan hutang-hutang mantan ya. Tetapi apakah menagih hutang itu bisa memaksa mantan kembali kepada kita? Nah, itu pertanyaannya. Yang banyak terjadi justru sebaliknya. Menagih hutang kepada mantannya itu, sudahlah dia tetap tidak mau membayar, dan kemudian membuat dia tambah menjauhi kita. Artinya sebenarnya kalau kita mengikhlaskan, tentu itu lebih baik ya, kalau kita berkeinginan untuk dia kembali kepada kita. Ya, dengan harapan kalau kita lebih memilih diam, dia akan sadar ya. Bersama kita, dia dapat pinjaman uang, tidak pernah kekurangan. Tetapi bersama orang ketiga kan menunggu waktu saja duit mantan habis dan dia sadar kalau dia cuma dimanfaatkan. Nah, sehingga kan beda banget tuh. Apa yang dia alami ketika bersama kita dengan apa yang dia alami bersama orang ketiga. Nah, jadi setiap orang tentu punya kebijaksanaannya sendiri-sendiri. Ya, dia mempertimbangkan dengan kedalaman batinnya sendiri-sendiri ya. Yang pasti ketika kita sedang emosi, sedang jengkel ya jangan memperturutkan emosi ya. Kita pertimbangkan dengan masak-masak, dengan matang-matang.
apa untung dan ruginya kalau kita menagih hutang-hutang yang ada pada mantan tadi. Tapi kalau kita memang berkeinginan untuk berpisah selamanya juga dengan mantan, ya enggak apa-apa. Ditagih saja hutangnya kepada mantan ya, cuman enggak tahu mantannya mau bayar atau tidak. Ya karena bagi kita mungkin dia hutang, wong bilangnya pinjam duit kok. Tapi mungkin bagi dia kita ngasih, begitu kan? Nah, jadi begitu kita tagih dia bilang, "Lah kan kamu ngasih, bukan minjami," dan seterusnya. Nah, jadi malah bukannya dapat uang kembali, malah nanti jadi bertengkar ya. Nah, jadi itu ya kira-kira pilihannya. Kalau kita masih ingin dia kembali, ya mungkin ada baiknya hutangnya tidak ditagih. Yang kita lakukan sekarang adalah memperkuat doa agar mantan secepatnya sadar kalau kita masih mencintai dia dan pengen dia kembali. Kan tadi ya, kalau bersama orang ketiga isinya cuma neraktir-neraktir, belanja-belanja, kan nunggu waktu saja tuh. Uangnya mantan habis, dia balik. Karena kan kita hafal kebiasaan mantan ya. Mantan hobi pinjam duit kepada kita. Artinya dia sampai kapanpun ketika dia posisi nol, tidak punya duit, ya dia butuh kita. Atau ketika memang kita sudah tidak menginginkan dia, ya memang ya sudahlah, kalau memang mau pisah-pisah, yang penting uang saya balik semua kan gitu. Nah, tetapi memang ya itu tadi, lebih banyak juga kayaknya kalau dengan mantan perjalanan cinta seperti ini, biarpun dia punya banyak hutang, hutangnya ditagih, dia bilang itu pemberian ya. Nah, jadi eh memang dengan orang yang dicintai itu sulit ya. Ketika kita jatuh cinta kan memang kita memberikan apa saja. Dan kita baru merasa rugi ketika kita sudah dikhianati. Tapi paling tidak itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita ya. Bahwa orang yang begitu kita cintai, begitu kita sayangi, dan seterusnya, toh ternyata masih bisa mengkhianati kita juga ya. Nah, semoga pengalaman hidup kita bersama mantan itu akan membuat kita menjadi lebih bijaksana ya, dan tentu lebih hati-hati kalau kita meminjamkan uang kepada orang ya. Tapi kalau memang orangnya sedang susah banget ya enggak apa-apa. Saya juga sering tuh ya didatangi teman gitu atau di telepon, ada anaknya yang mau bayar kuliah lah, macam-macam lah. Saya tahu persis nih, orang-orang ini kalau ngutang tidak pernah balik. Tapi saya pengen bantu mereka, karena saya tahu memang mereka sedang susah. Jadi biasanya saya tidak minjami. Misal mau pinjam, Ustadz pinjam 5 juta ya, ini anak saya tuh mau bayar SPP. Saya kan juga punya anak kuliah ya, saya tahu timingnya kapan harus bayar SPP kuliah dan seterusnya. Nah, jadi saya tahu juga kalau dia ngutang tidak akan pernah balik. Nah, maka saya bantu, saya bilang, wah kalau 5 juta tidak bisa ya, karena juga ada kebutuhan kan, harus membayari anak saya kuliah. Nah, kalau mau, saya kasih, ya misal 250.000, tapi tidak usah utang ya. Saya kasih saja, ya semoga dari yang lain bisa dapat bantuan juga. Nah, itu kita namanya berhati-hati ya. Jadi kita sudah tahu karakternya kalau ngutang tidak pernah balik ya. Nah, daripada kita jengkel, daripada repot ya dan seterusnya, nah lebih baik kita sedekah kepada dia, tidak memberikan hutang. Artinya dengan sedekah itu pertemanan kita bisa tetap baik, kita tidak terlalu mengecewakan dia, tapi kita juga tidak rugi ya. Begitu. Nah, jadi kadang-kadang kita mau bantu, kita ngutangi, tapi yang terjadi malah seperti kita yang berhutang. Malah dia yang memusuhi kita. Ketemu menghindar. Ya, di telepon tidak pernah angkat. Padahal kita tidak pernah nanya tentang hutangnya. Cuma mau tanya kabarnya atau minta bantu yang lainnya ya.
Tapi ternyata justru gara-gara kita minjami duit kepada dia, malah kita yang dapat musuh. Ya, dia yang berhutang, dia yang memusuhi kita. Nah, maka bersedekah itu jauh lebih baik juga daripada meminjami kepada orang yang kita tahu persis punya kebiasaan suka berhutang, tapi tidak pernah membayar hutang tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.